sebelum mulai ibadah, mari kita naik doa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan juga hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan dari pagi hari ya Tuhan. Kami boleh bangun ya Tuhan, menghirup udara segar kembali ya Tuhan, hingga kami boleh sampai di kantor dan boleh berkumpul siang hari ini di tempat ini. Bapak, jikalau siang hari ini Kau boleh mengetuk hati kami ya Tuhan, memanggil setiap kami untuk mau ya Tuhan datang ke dalam PD hari ini ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan masuk dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang boleh menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Vivi yang akan bawa firman-Mu ya Tuhan. Kau yang boleh sertai dia Tuhan dalam menyampaikan firman yang Tuhan boleh ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan, agar kiranya firman nanti yang boleh dibacakan ya Tuhan, kami boleh dengarkan, kami boleh lakukan juga di kehidupan kami sehari-hari. Bapak berkati juga ya Tuhan setiap pujian maupun nyanyian yang boleh kami nyanyikan nanti ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian, walaupun tak dapat melihat. Di dalam hidupku
sebelum kita masuk firman, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Tapi sebelumnya, mungkin aku mau kasih kesaksian sedikit gitu ya. Jadi waktu September tahun lalu, waktu aku bawa orang tuaku, khususnya mamaku, ke KL untuk MCU gitu. Terus waktu didiagnosa bahwa dia ternyata ada cancer di rahimnya. Lalu singkat cerita Januari kemarin dia harus melakukan operasi untuk pengangkatan rahimnya gitu. Tapi setelah diangkat rahimnya ternyata masalah nggak selesai gitu teman-teman. Ternyata malah dokter kasih diagnosis nggak stadium 1B lagi, malah ternyata merambat ke bawah gitu. Jadi sebenarnya yang aku mau bagikan adalah next lagu di sini tuh mengingatkan bahwa sebenarnya meskipun masalah itu tetap masih ada, Tuhan tuh nggak mungkin ninggalin kita gitu. Jadi meskipun Tuhan biarkan masalah itu tetap ada, yang Tuhan terima dari kita sebagai respon hati kita adalah masih nggak sih kita berserah kepada Dia? Masih nggak sih kita mau terus memuji Dia? Even masalah tuh bukan Tuhan angkat begitu aja, tapi Tuhan mau lihat hati kita masih sama atau enggak. Sebelum kita masuk firman, mari kita naikkan satu pujian, walau gunung tak berpindah. Wow.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu sungguh indah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sama-sama kita mau naikkan pujian. Imanku naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Melewati tangisan, rasa sesak di dada, inilah yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Kau sungguh telah bekerja, Tuhan, dalam hidup ku tak melihat. Mari kita mengatakan dengan iman. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Iman kami, Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan, untuk semua perjalanan hidup kami yang selalu Kau sertai, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pujian yang baru saja kami naikkan itu adalah iman kami, Tuhan. Kami percaya walaupun kami belum melihat apapun yang terjadi, tetapi kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan izinkan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami dengar itulah isi hati-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Biar hati kami menjadi seperti tanah yang subur, Tuhan, sehingga benih-benih firman-Mu yang Kau tabur akan terus bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan juga Tuhan, kami percaya firman adalah pedang bermata dua. Bukan hanya hamba-Mu menyampaikan, tapi Engkau juga berbicara kepada hamba-Mu sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut sukacita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, semua luar biasa, men. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa.
Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang baru. Banyak yang saya baru ketemu hari ini. Pasti belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Vivi, Veronica Vivi. Saya asli dari Solo. Ini ada suami saya. Suami saya yang paling ganteng sedunia. Dari pernikahan kami melahirkan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya melayani Tuhan. Saya berasal dari Seberang, saya anak pesantren. Dari kecil saya nyantri, tapi suami saya itu kejawen Bapak Ibu ya, yang suka main-main apa ya. Itulah dia di belakang udah jalan. Tapi kami ketemu di gereja, Bapak Saudara ya. Saya ketemu di gereja sama suami saya, sama-sama bertobat. Mungkin suami saya melihat ini ada cewek cantik gitu. Akhirnya kami menikah. Nah, dari pernikahan kami, begitu perjalanan hidup kami sangat luar biasa dibuat oleh Tuhan. Tapi sampai hari ini kami tetap melayani Tuhan dengan pasti selalu akan setia, walaupun belum melihat bagaimana hasil ke belakangnya, tapi kami akan terus melakukan penginjilan. Jadi kami ini penginjil, saudara. Kami turun ke jalan-jalan, ketemu anak-anak pengamen, anak-anak pang, bagaimana mereka bisa mencintai dan akhirnya mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan khususnya kami juga melayani, kalau saya melayani orang-orang yang dari Seberang, orang-orang Muslim. Kalau suami saya ini orang Kejawen. Jadi kalau boleh dikumpulin gitu kerisnya banyak banget. Tapi sekarang tinggal 1 kerisnya, Kristus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siang hari ini kita akan belajar satu firman yang sangat luar biasa. Tapi izinkan saya untuk kita membuka satu memori yang sangat luar biasa. Boleh? Pakai mic kayaknya deh. Oh. Nah, pernah nonton film ini? Pasti pernah dong. Nah, ini kalau kita nontonnya setahun sekali ya. Nah, ada seorang perempuan yang sangat luar biasa. Percaya saja dan dia akan sembuh. Siapa yang menjamah? Seseorang telah menjamah. Aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Akulah yang telah menjamahmu. Aku telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Aku telah berupaya tapi tidak satu tabib pun dapat menolong. Tapi ketika jari-jariku ditunjuk rambut, aku disembuhkan. Anak, ibu aku telah menyelamatkan. Yes. Oke, sampai di situ. Pergilah. Wow, luar biasa ya. Kita sering banget nonton film ini, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan sesuatu yang sangat besar yang Tuhan kerjakan buat setiap
orang-orang yang percaya kepada Dia. Di dalam film Yesus, The Passion of God, dari awal sampai akhir, kalau kita ini memperhatikan dengan benar, itu memiliki satu makna yang sangat luar biasa, Bapak Saudara. Mari kita mau buka Markus 5 ayatnya yang ke-28. Kita mau baca sama-sama. Satu kalimat yang diucapkan oleh perempuan ini sebelum dia menjamah jubah Yesus. Oke, sudah ada yang ketemu? Markus 5, 28. Yes, sudah ada yang ketemu? Sudah ketemu? Boleh baca. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu satu iman yang sangat luar biasa. Seorang wanita telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Nah, ia lemah, dia terasing, bahkan dia itu menurut hukum Taurat itu najis. Ya. Kalau ini yang perempuan-perempuan, ibu-ibu yang cantik-cantik semua pernah ngerasain menstruasi itu rasanya gimana? Padahal paling cuma 7 hari gitu ya. Paling lama tuh 7 hari 8 hari. Rasanya gimana, ibu? Ini banget gitu ya. Rasanya nggak enak banget. Apalagi kalau kena terik matahari, rasanya itu udah pengen marah aja gitu ya. Apalagi ini 12 tahun bisa dibayangin. Itu rasanya seperti apa? Menderitanya seperti apa? Secara hukum Taurat ini sudah najis. Pegang orang aja nggak boleh, beribadah nggak boleh. Coba bayangkan, di dalam satu rumah mungkin ada adiknya, mungkin ada saudaranya, karena di sini nggak ada ceritanya ya. Itu mereka tuh salaman sama perempuan ini aja nggak boleh gitu loh. Rasanya asing banget ya di rumahnya sendiri. 12 tahun. Dan kalau orang punya penyakit seperti ini pasti udah nyebar sekelurahan, sekecamatan mungkin ya. Karena kan pasti isunya udah sampai kemana-mana. Apalagi dikatakan di dalam firman Tuhan sebelumnya, dia sudah menghabiskan begitu banyak hartanya untuk berobat. Itu kan berarti udah sampai kemana-mana, beritanya sudah menyebar kemana-mana. Tetapi yang membuat saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia memberanikan diri di keramaian. Dia udah gak mikirin, nanti kalau aku di keramaian itu pasti aku akan dimarahin orang, diusir karena aku najis. Dia udah gak mikir seperti itu. Tetapi di dalam pikirannya, aku harus ketemu dengan Yesus. Di dalam hatinya dia percaya, kalau aku ketemu dengan Yesus, pasti aku akan sembuh. Bahkan mungkin dia ragu-ragu ya, gak mungkin aku akan ketemu Yesus, gak mungkin aku akan dijamah oleh dia karena aku najis. Sebelum dia datangi Yesus, dia berani melangkah. Apa yang dia katakan? Asal jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kemudian dia melangkahkan kakinya, dia memberanikan diri untuk melangkah. Dan apa yang terjadi? Orang-orang kan udah melihatnya gak enak banget gitu. Dengan sembunyi-sembunyi dia menjamah jubah Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Dari jubah Yesus itu ada kekuatan yang membuat dia sembuh. Kemudian dia mundur pelan-pelan. Kira-kira tapi Yesus berkata, siapa sih yang menjamah jubahku? Kira-kira Tuhan tahu gak? Yesus tahu gak siapa yang menjamah jubahnya? Saya yakin Yesus itu tahu. Tapi kenapa dia bertanya? Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Kemudian siapa sih yang menjamah jubahku? Tahu, Tuhan itu tahu. Bahkan sebelum terjadi itu saya percaya Tuhan itu sudah tahu bahwa jubahnya akan dijamah oleh seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dan kemudian begitu Yesus melihat wanita ini berkata, aku yang menjamah engkau. Ada poin yang luar biasa. Dia berani mengakui bahwa dialah yang menjamah jubah itu. Kemudian Tuhan berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Saudara, yang tidak pernah dipikirkan oleh kita semuanya. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa itu yang pertama adalah iman yang aktif, bukan pasif. Wanita ini tidak menunggu Yesus menjamah dia atau memegang dia, tetapi wanita ini
berani melangkah untuk mendekati Yesus, untuk menjamah jubahnya. Ini satu tindakan iman yang sangat luar biasa. Wanita ini nggak tahu nanti akan sembuh apa enggak, tapi dia punya iman. Aku punya iman, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Di dalam firman Tuhan dikatakan, imanmu sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Betul ya? Nah, biji sesawi itu kecil banget loh. Kadang-kadang kita suka dikatain orang kan gini. Saya tuh pernah dengar, imanmu ini iman tempe katanya, iman tempe. Kalau ada yang bilang iman tempe, Bapak Saudara harus bersyukur. Karena apa? Bijinya dele tempe sama biji sesawi itu gedean dele gitu ya. Kalau kita dikatain imanmu itu iman tempe, puji Tuhan ya gitu. Berarti iman kita sangat besar. Enggak hanya memindahkan gunung ya saudara ya. Bahkan bisa membuat Indonesia ini, kalau kita lagi berdoa buat Indonesia tenang, Indonesia kaya raya. Amin. Yes. Nah, tapi kita berbicara kepada pribadi kita masing-masing. Begitu banyak kita memiliki pergumulan, begitu banyak kita mengalami satu tekanan. Mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang tadi mamanya mengalami sakit penyakit. Bahkan mungkin di antara kita punya pergumulan tentang anak-anak. Mungkin ada yang berkumpul tentang jodoh. Ini ya. Walaupun kita belum melihat jodoh itu, asal kita berani melangkah, kita punya iman yang luar biasa, aku pasti akan ketemu sama jodohku yang baik dari Tuhan. Pasti itu akan terjadi. Tapi kita berani melangkah. Bagaimana melangkah? Kita melangkah, meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Kita meninggalkan semua yang membuat kita ini membuat kita ini bisa mengerjakan semuanya sendiri. Wanita pendarahan tadi sudah berusaha semaksimal mungkin loh, menghabiskan hartanya. 12 tahun dia cari dokter sana sini. Dengan kekuatannya dia melakukan banyak cara untuk dia bisa sembuh. Tetapi di saat dia punya iman, dia berserah kepada Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dia berani melangkahkan kakinya dengan iman yang luar biasa. Segala sesuatu yang besar dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kita harus pasrah Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Jawa bilangnya pasrah sumarah sumende. Jadi pasrah aja. Kita punya iman, aku percaya, aku pasti akan sembuh. Aku percaya, mamaku pasti akan sembuh. Dengan iman percaya, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin? Itu yang pertama. Nah, iman ini melambangkan sesuatu yang bertindak, bukan hanya berharap di dalam hati. Tetapi iman sejati selalu disertai dengan melangkah. Gak ada, biarin aja lah, yang penting aku percaya sama Tuhan, aku udah nggak usah ngapa-ngapain. Kita kalau yang buat yang belum punya jodoh, udah dikenalin sama omnya, ayo kamu nanti ketemu ya sama kita ya, aku akan kenalin kamu sama ini. Ya nggak mau melangkah. Nanti ini ya kenalan lah sama cowok di mana. Nggak mau kenalan, diem aja di rumah, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah mau bergaul sama siapapun. Siapa yang mau dekat sama kita, saudara? Ya kan? Kita harus berani melangkah, berusaha. Diem aja di rumah, yang penting pokoknya aku akan sembuh. Ada suami saya pernah cerita, temennya di kos waktu kuliah ya bener ya. Waktu kuliah itu ada temennya anak Tuhan, saudara. Dia punya sakitnya nggak ngerti, mungkin lambung atau gimana. Dia nggak kemana-mana, dia hanya berdoa saja di kamar dan tidak minum obat apapun. Pokoknya berdoa saja. Kita nggak tahu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia meninggal dunia di kamar. Tuhan itu memberikan kita ini ada otak ya. Ini kepintaran sama Tuhan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, gitu kan? Semuanya ini atas seizin Tuhan. Nggak ada yang jadi dokter itu jadi sendiri, nggak ada. Semua karena ciptaan Tuhan. Tuhan kasih kepintaran kepada dokter itu supaya apa? Dokter itu bisa jadi alat oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit.
Lah Bu, itu iya memang, tapi itu zamannya Yesus, dia punya iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi kan dia melangkah. Nah, kita juga harus seperti itu. Masa kita mau nungguin kedatangan Tuhan baru kita akan menjamah jubahnya Tuhan? Gak seperti itu, gitu ya. Kita harus berani melangkah. Kalau orang sakit, ayo cepat periksain ke dokter. Bawa kemana tadi? Nah, akhirnya tahu penyakitnya dan berobat dan punya iman pengharapan kepada Tuhan. Karena dokter itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan kita semuanya. Nah, kemudian bangun rumah contohnya, udah bangun sendiri aja, nggak punya ilmu tentang apa-apa, tentang rumah, tentang tukang, dia bikin sendiri. Pokoknya buat sendiri, ya bro, nggak ngerti hitungannya. Tuhan mengizinkan ada insinyur, ada tukang batu dan lain sebagainya. Itu semua dipakai oleh Tuhan untuk kita. Amin. Kita harus berani melangkah. Kemudian yang kedua, keberanian melawan rasa nggak layak. Dia layak nggak untuk mendekati Yesus? Enggak. Kalau sesuai hukum Taurat, dia nggak layak untuk mendekati Yesus. Dia nggak layak untuk ada di keramaian, karena setiap orang yang kesentuh-sentuh sama dia jadinya najis. Tapi dia berani melawan ketidaklayakan itu untuk dia berani datang kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Sama dengan kita. Kita semuanya sebenarnya nggak layak di hadapan Tuhan. Dosa kita terlalu banyak. Kita ini benar-benar orang-orang yang sudah diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan, sehingga kita layak untuk datang kepada Dia. Kita harus berani melangkah meninggalkan. Aku nggak layak, aku banyak dosa, aku pernah melakukan ini itu, ABCD 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Semua orang nggak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat kesalahan itu. Tuhan ingin melayakkan kita semua untuk datang kepada Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Menurut hukum Taurat tadi najis, tetapi dia berani untuk melangkah. Ini mengajarkan kita bahwa kasih Yesus lebih besar dari hukum Taurat dan masa lalu. Kasih Yesus gak pernah melihat saya dulu dari seberang orang Muslim, saya jahat, gak pernah melihat itu. Saya percaya, tetapi Tuhan melihat di saat saya benar-benar mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya percaya saya layak untuk datang kepadanya tanpa perantara siapapun. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Amin, Saudara. Amin. Kemudian yang ketiga, menjamah jubah. Menjamah jubah itu, jubah ini adalah otoritas ilahi. Dalam budaya Yahudi, jubah ini alit gitu ya. Nah, melambangkan otoritas dan kekudusan. Dan ia tidak menjamah tubuh Yesus, tapi menjamah jubah. Tanda kerendahan hati dan penghormatan. Bapak Ibu, kan ada di dalam firman, kalau ada orang yang meminta bajumu, berikanlah jubahmu. Artinya jubah ini adalah satu kehormatan yang luar biasa, begitu ya. Nah, tetapi si wanita ini berani menjamah satu kehormatan yang Tuhan miliki. Karena apa? Karena Tuhan sudah melayakkan dia. Saya pernah mendengar satu cerita, satu film sebenarnya. Filmnya tuh begini, ada seorang laki-laki itu di dalam penjara. Orang di dalam penjara itu biasanya tuh jarang mandi. Baunya tuh udah gak enak. Tapi kalau ke gereja, mereka biasanya mandi, gitu, suka mandi. Ada juga yang gak mandi. Pasti ada di antara Bapak Saudara yang pernah pelayanan ke rutan atau lapas ya. Seperti apa itu? Nah, gak mandi, bajunya kotor banget. Seorang narapidana. Ada seorang raja datang kepada dia, datang ke penjara itu dan laki-laki sini. Kemudian raja ini melepas jubahnya dan dia berkata, lepaskan bajumu, kamu ganti pakai jubah saya. Dia pakai jubah raja dan raja memakai pakaian yang lusuh tadi. Itu menggambarkan pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan baju yang baru kepada kita, dan baju lama kita ini sudah kita taruh di kaki Yesus. Hidup yang lama
kehidupan yang lama kita sudah nggak ada lagi. Itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Ibaratnya Tuhan tuh pakai pakaian kita yang lusuh, sehingga Tuhan itu merelakan dirinya untuk disalib. Itu karena Dia ingin memakaikan baju yang baru kepada kita semuanya. Amin, Bapak Saudara. Luar biasa Tuhan. Nah, kemudian ia percaya kuasa Allah mengalir dari pribadi Yesus, bukan dari ritual. Dia nggak melakukan ritual apapun, tapi dia hanya datang kepada Yesus, dia jamah jubahnya, dan dia disembuhkan. Jadi dosa kita diampuni, semua pergumulan kita diselesaikan, bukan karena ritual kita, bukan karena itu, tetapi karena iman kita yang luar biasa. Bukan karena aduh Tuhan, doanya sampai bagaimana, tapi doanya hanya doa aja, kosong, nggak ada iman, percuma saudara. Tetapi kita harus punya iman yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, iman yang lahir dari keputusan total. 12 tahun menderita, habis harta, tidak ada harapan, nggak ada harapan sama sekali. Tetapi dia punya iman yang total kepada Tuhan. Aku berserah, aku percaya, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Itu namanya total. Buat kita semuanya, kita mesti total sama Tuhan. Jangan ragu-ragu, total aja lah. Pasti kita punya keyakinan, udah pasti Tuhan akan selesaikan, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan sembuhkan. Itu yang namanya iman total. Jangan ragu-ragu. Udah aku percaya, tapi bener gak ya Tuhan mau sembuhin ya? Tapi bener gak ya? Nanti jangan-jangan aku, itu namanya gak total. Kalau total udah gak mikirin, tetapi tetap berusaha apa? Berdoa terus menerus. Amin saudara. Saat pertolongan manusia berhenti, iman kepada Tuhan mulai bekerja sepenuhnya. Percaya? Amin. Saya mau kesaksian sedikit banget. Dan ini sebenarnya kenapa saya nggak kepikiran. Beberapa tahun yang lalu orang tua saya itu entah gimana ceritanya, bagaimana lah orang tua saya itu diajak, namanya ibu saya dibawa sama saudara saya ke satu bank, karena ibu saya punya usaha buka toko kelontong. Itu kan gampang banget ya, apalagi kalau rame. Dibawalah ibu saya ke bank, dimasukkanlah surat rumah kami itu 450 juta. Ibu saya nggak ngerti, tapi diangsur. Habis itu jadi kredit macet karena nggak dibayar sama sekali. Singkat cerita, setahun kemudian, tapi 2 tahun yang lalu ya, saya ditelepon sama keponakan saya, ini gimana, rumahnya mau disita bang. Lah kaget, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Aduh, saya udah nangis, saya udah gimana ini. Saya ngomong sama suami saya. Di dalam doa saya tuh saya terlintas nama seorang teman saya. Saya minta tolong sama dia, tolonglah. Yang penting diambil dulu, saya bilang. Masih 315 juta, akhirnya tinggal 305 juta. Diambil, udah kita bikin surat perjanjian 2 tahun lunas tanpa bunga. Dan sesudah itu kami nggak bisa bayar. Bagaimana? Nyicil aja nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Suami saya pernah satu hari berdoa, dia punya iman suatu hari nanti Tuhan pasti akan melakukan caranya untuk mengembalikan itu. Dan saudara tahu, kami nggak mikirin. Benar-benar saya nggak mikirin tuh, nggak minta Tuhan lakukan mujizat. Pokoknya berserah dan percaya Tuhan berikan mujizat. 1 bulan yang lalu saya ditelepon teman saya, Kak, bawalah sertifikatnya pulang. Loh, iya, saya nggak mau. Itu juga punya orang tuamu, aku nggak. Nah, udah bawa. Langsung dia coret semua pinjaman kami. Dan itulah iman yang berserah. Tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan akan selesaikan. Dulu pikiran kami, suami saya akan jual tanahnya di kampung buat ini. Dulu pikiran kami. Caranya seperti itu, kita tetap berdoa. Artinya iman, walaupun kita tidak melihat, tapi mujizat Tuhan pasti akan terjadi buat kita semua. Amin. Haleluya. Jadi kemarin ulang tahun bapak saya 2 minggu yang lalu, hadiahnya sertifikatnya pulang ke rumah, saudara. Kemudian yang terakhir, Yesus mencari relasi, bukan hanya mujizat.
Tuhan Yesus cari relasi yang setia, relasi yang baik, relasi yang punya keyakinan. Nah, Yesus berhenti dan memanggil keluar, bukan untuk mempermalukan, bukan buat mempermalukan, tetapi untuk menyatakan bahwa ia diterima dan dipulihkan oleh kasih Tuhan. Amin. Dia dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang jangan cobaku? Dia datang. Itu tadi, wah, matanya yang lihat udah gak enak, Bapak Saudara. Dia lagi najis banget dia di sini, mungkin. Ngapain sih kamu di sini? Oh, kamu ya? Malu-maluin aja mungkin, gitu ya. Tetapi Tuhan bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk mengembalikan martabat wanita ini loh, saudara. Mengembalikan martabat ini. Apa buktinya? Tuhan bilang loh, hai anakku, panggilnya anakku. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa Tuhan. Ia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi ia dipulihkan identitasnya dan martabatnya. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita menyerah. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Bapa yang dahsyat, Bapa yang penuh mujizat. Ingat, Tuhan bukan hanya melakukan mujizat, tetapi Tuhan ingin mengembalikan martabat kita. Dan Tuhan ingin, saudara, Tuhan ingin menjadikan kita relasinya. Amin. Kita ini ingin dijadikan relasi oleh Dia, bukan hanya sekedar melakukan mujizat saja, tetapi Tuhan ingin mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, sebagai anak-anak Tuhan yang mulia, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Makanya kita jangan kecil hati. Kita nggak boleh merasa terintimidasi dengan segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Martabat kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita bukan lagi manusia yang berdosa. Kita bukan lagi anak-anak Tuhan yang gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita ada relasinya Tuhan. Relasi Tuhan itu pasti spesial di mata Dia. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau punya relasi kerja kan pasti spesial. Yang dipercaya pasti relasinya, ya kan? Bener kan ya? Apalagi relasi dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Pasti kan kita percaya kepada Dia. Gak mungkin kalau orang tua punya warisan gak diturunkan ke anaknya tapi diturunkan ke orang lain, itu masalahnya beda lagi. Sama, Tuhan Yesus juga seperti itu. Bapa kita di surga mewariskan segala sesuatu yang Dia miliki kepada kita karena kita relasi. Amin, saudara. Haleluya. Makna bagi hidup kita hari ini adalah, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Kita datang kepada Dia apa adanya. Jangan ada apanya. Kalau ada apanya, saya percaya kadang-kadang, maaf, Tuhan yang lain bisa nggak melakukan segala sesuatu. Kasih uang bukan berkat, kalau berkat itu dari Tuhan. Kasih rezeki bisa. Nah, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Gak ada yang pura-pura di hadapan Tuhan, gak ada yang tipu-tipu di hadapan Tuhan, tapi apa adanya. Kemudian jangan biarkan rasa gak layak itu menghalangi iman kita. Kita mau katakan, aku layak di hadapan Tuhan. Amin. Jangan hanya tahu tentang Yesus, tapi kejar Dia seperti wanita pendarahan tadi loh. Jangan hanya tahu bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, bisa menyembuhkan orang mati, tapi nggak kejar, percuma. Kita mesti kejar Dia. Kita mengejar kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Kemudian yang terakhir, satu sentuhan iman dapat mengubah hidup kita. Satu sentuhan saja bisa mengubah masa depan kita. Satu sentuhan iman bisa mengubah pekerjaan kita. Amin. Haleluya.
Wanita pendarahan mengajarkan kita bahwa iman yang mengejar Yesus, meskipun lemah dan tersembunyi, tetapi menjamah kuasa surga. Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, tidak menolak iman seperti itu. Ia menghentikan langkahnya untuk seorang yang punya iman yang luar biasa. Tuhan gak akan pernah berlalu. Ada lagunya ya, mampirlah dengan doaku. Terus amin. Sekali lagi kita naikkan pujian. Mampirlah dengan doaku, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di dalam setiap hidup kami. Mampirlah Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Walaupun begitu banyak doa-doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu dan sampai hari ini belum terjawab, kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami yang terbaik. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan kami yang tidak bermanfaat buat kami Tuhan, tetapi Engkau memberikan buat kami itu yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau izinkan kami siang hari ini untuk kembali Tuhan, kembali refresh dalam diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, biar kami memiliki iman Tuhan, walaupun kami belum melihat apapun, walaupun begitu banyak pergumulan kami saat ini terjadi, tapi kami punya iman yang teguh di dalam-Mu. Engkau akan melakukan mujizat-Mu Tuhan. Satu hari nanti Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami naikkan doa kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak, suami, istri. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga. Kami tahu Engkau yang memiliki rumah tangga kami. Engkau yang akan pulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan ada di antara kami yang memiliki pergumulan tentang anak-anak. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang paling tepat untuk kami. Waktu-Mu yang paling tepat untuk menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan, hari-hari ini Kau izinkan kami mungkin berselisih paham dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami. Ada waktu yang tepat Kau pulihkan setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, entah saudara-saudaranya atau orang tuanya. Ada mujizat-Mu yang terjadi. Apabila wanita pendarahan 12 tahun sanggup Engkau sembuhkan, hari ini Tuhan Engkau juga mampu melakukan mujizat itu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh doa-doa kami. Firman pagi hari ini Tuhan, biar terus merema dalam hidup kami. Sekali lagi, iman kami akan terus Tuhan kami pertahankan. Bahkan lebih-lebih lagi Tuhan, kami mau mengejar Engkau terus Tuhan. Walaupun kami tidak melihat dan belum melihat, tapi iman percaya kami melihat mujizat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya Engkau terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami menerima mujizat itu hari ini. Mari kita semua yang sudah menerima mujizat dan anugerahnya, kita mau sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengumpulkan persembahan, kita akan sama mendengarkan kesaksian kejadian. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. That all the nations will see your glory revealed and worship you. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Puji Tuhan. Pengumuman,
Pengumuman next PD dia ada di Rabu 24 Juni dengan pembicara Pastor George Ferry Tobi. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, menutup, teman-teman bagi berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang hari-hari ini Tuhan terjadi di bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami dan Engkau akan memberkati Indonesia Tuhan. Kami khusus berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua Tuhan, jajaran menteri dan sampai ke bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Biarkan mereka terus menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Engkau Tuhan. Biar Pak Prabowo terus melakukan apapun keputusan di dalam bangsa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau jagai lindungi semua Tuhan, Pak Prabowo, semuanya wakil dan semuanya menteri dan semuanya Tuhan yang sampai di pemerintahan yang paling bawah. Tuhan Yesus, Engkau jagai lindungi semuanya Tuhan. Biar Tuhan, semua pejabat-pejabat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau sendiri Tuhan yang menghentikan mereka Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas Indonesia ini. Hari-hari ini Tuhan, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Kami khusus berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Jangan sampai ada PHK Tuhan. Jangan sampai ada banyak orang-orang yang nganggur Tuhan. Kasihani Tuhan, belas kasihan-Mu turun Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk manajemen grup Barito Pasifik, semua untuk owner Bapak Prayogo Pangestu dan keluarga serta direksi dan jajarannya Tuhan. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau tetap mempertahankan perusahaan kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan, perusahaan kami semakin Engkau pakai luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, banyak orang-orang Tuhan yang membutuhkan, banyak Tuhan jiwa-jiwa yang membutuhkan akan datang Tuhan. Bahkan Tuhan, perusahaan kami ini akan banyak menerima tenaga kerja yang baru dan tidak ada PHK Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Prayogo Pangestu dan keluarga. Kiranya Tuhan, Kau berikan hikmat marifat-Mu, Kau jagai lindungi terus Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan untuk umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2. Kiranya perlindungan-Mu sempurna. Bahkan Tuhan, Engkau juga tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan. Kami percaya Engkau terus Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik ini Tuhan. Engkau pakai untuk menjamah setiap orang-orang yang ada di Barito Pasifik ini Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang memenuhi kursi-kursi yang kosong Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini belum bisa hadir, mungkin dalam keadaan kurang sehat. Engkau sendiri yang menyembuhkan. Banyak saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang mengingatkan bahwa kita tidak bisa sendirian, tapi kita perlu persekutuan untuk saling menguatkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya persekutuan doa kami ini semakin Engkau berkati. Dan akhirnya Tuhan, siang hari ini kami mau menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah apapun yang Engkau kerjakan, dan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita untuk pulang ke rumahnya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang utuh, sempurna, tidak tercacat sedikit pun. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin.
Lagu apa ini? Untuk jemaat bentukan ini. Tak lama lagi jalan supaya Yesus, jalan supaya Yesus. Dan jemaat itu jemaat berdua. Thank you, betul ya. Terima kasih. Ya, Pak Ju. Kasih. Ya. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Kasih. Mana dong? Mana jalan serta Yesus? Iya, jalan. Kirain tadi yang nyanyi Domun ya? Jadi teringat lagi. Terima kasih.